Halo semuanya, makasih udah datang di live aku seperti biasa. Hari ini ISG minus 2%. Siapa kemarin yang minta ISG-nya koreksi, tanggung jawab. Oke, ini belum apa-apa Kak Hazelnut udah request nih. Langsung bahas ISG gitu. Jadi ayo kita mulai saja pembahasan ISG. Oke, oke. IASG. Nah, akhirnya ada penurunan yang berarti ya setelah kemarin 3 hari kali ya uget-uget. Nih, ini udah kelihatan banget technical rebound kita ditahan sama MA 60 bulanan gitu dan sekarang mulai menunjukkan penurunan yang berarti. Gitu ya. Nih, kalau menurut saya sih besok masih lanjut teman-teman ya. Ekspektasiku dia antara ke 7 ribuan sinilah ya. Paling areanya tuh ya 7.200 sampai 7.000 lah. Harusnya sih dia mantul lagi tuh ke garis ungu terus dia mantul gitu. Ekspektasiku begitu. Jadi ya penurunan kita kayaknya masih cukup jauh ya. Jadi apa ekspektasiku nih nanti gini kalau digambar turun gini. Nah, terus nanti naik cium gitu. Harapannya begitu ya. Kalau toh nanti dia turun sampai di sini gitu ya atau sebelumnya terus mantul lagi nanti kan membentuk higher high gitu kan ada pola uptrend yang kelihatan. Gitu nanti begini gitu ya kalau di sambungan nah jadi pola uptrend gitu kan itu harapannya gitu ya jadi masih menunggu sampai beberapa hari ke depan gitu kalau untuk besok sih aku rasa merah lagi deh karena kan hari Jumat juga ya. Udah kayak begini eh marketnya candlenya kayaknya mah besok merah lagi gitu tapi secara pribadi sih ya ini nggak tahu porto teman-teman gimana kalau porto aku walaupun kita merah kayak begini beda banget sama yang 3 minggu sebelum lebaran itu waktu 3 minggu sebelum lebaran tuh menyedihkan gitu kan portofolionya. Kalau yang sekarang walaupun merah, walaupun belum TP, tapi secara umum portofolionya masih kuat kalau saya. Mungkin karena aku concern di energi juga gitu kan. Jadi kebanyakan yang beli tuh kalau nggak energi, daily-nya kuat banget kayak harta, itu kan masih uptrend banget kan hariannya gitu. Jadi semua portofolioku isinya begitu saham indeks, terutama energi gitu ya. Nah itu semuanya hijau kecuali WIM. Ruis tadi saya lupa. Ruis tuh energi juga hijau apa merah saya lupa. Tapi pokoknya yang minusnya dikit lah. Nggak nyampe 5%, nggak nyampe 3%, bahkan cuma kayak 2% begitu. Ya. Jadi kita besok santai aja. Slow aja nonton-nonton IISG, oke? Emang ada ya apa Kak Guza nih Maxi. Ada ya saham Maxi ya? Kepo-kepo. Saya jarang lihat juga nih. Mari-mari kita lihat. Ini ada loh. Sini Maxi. Wow, jangan dikejar yang kayak begini, jangan dikejar ya, teman-teman ya. Nanti nyangkut di Monas. Oh, oke, pantas nggak terkenal saham. Ini saham isinya isinya permainan doang, teman-teman. Hati-hati jangan dikejar. Itu naik satu kali langsung resisten. Ya, teman-teman kalau mau beli Maxi belinya di 50. Pun itu aku tidak merekomendasikan nih. Nggak ada support lain yang lebih kuat menurutku udah di 50 aja. Ya, di sini bisa sih dijadiin support tapi menurut saya ya cuma 56 udahlah nanggung di 50 aja gitu ya. Jadi kan nggak ada cut loss-nya. Kalau kalau mau beli di 50 kan mau cut loss di mana kita? Gitu ya. Nah, tapi ini saham teman-teman bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah gitu ya. Tuh lihat candlenya buntutnya panjang-panjang. Kalau begini nih sering dibanting-banting, hati-hati gitu ya. Terus banyak momen di mana dia nggak ada transaksi kayak di sini. Sama sekali flat, nggak ada apa-apa. Bahaya saham-saham yang kayak begitu ya. Kalau udah posisinya sekarang di sini nih 71, woi, tolong jangan dikejar. Nanti biasanya sih 9 dari 10 menyesal gitu ya. Beli terus nanti dibanting ke bawah, gitu ya. Jadi udah yang kayak begini nggak usah dikejar. Saya pribadi nggak terlalu suka tipe-tipe saham yang kayak begini soalnya ya adrenalinnya terlalu tinggi. Saya nggak bisa tidur beli saham kayak begini. Ya, Kak Vivin, Padi gimana? Padi ini juga salah satu saham yang saya tidak suka karena likuiditasnya jelek gitu ya. Kalau ini dari chartnya gitu ya, ini yang di balon biru ini ya, yang lingkaran biru, udah kelihatan likuiditasnya jelek. Jadi kalau saham bolong-bolong begitu candlenya itu likuiditasnya jelek, itu satu. Nah, per Desember kemarin ini yang aku tandain gitu ya, dia kan dibikin bagus lah ibaratnya likuiditasnya seakan-akan transaksinya oke gitu kan sampai sekarang berarti udah sekitar 4 bulanan ya. Nah cuma di dalam manipulasi dalam tanda kutip manipulasi likuiditas ini pun ada bagian di mana likuiditasnya tidak baik di sekitar sini gitu ya. Jadi uh,
Aku kalau terus terang market lagi kayak begini lebih milih menjauhi saham-saham seperti ini. Aku stay di saham yang di indeks gitu ya. LQ45, Kompas 100, IDX 30, IDX 80 yang kayak begitu. Oke? Tapi kalau apa maksa banget pengen beli padi gitu ya, menurut saya area beli di 100. Ya, itu supportnya yang paling kuat gitu. Kalau beli di harga sekarang ini 116 nanggung kalau menurut saya. Ini mau koreksi kok, harusnya dia ke 100 sih padi itu. Jadi udah ditungguin aja di 100 ya. Soho. Wih, Soho apa nih? Kayaknya gorengan juga. Nah, bener kan? Coba lihat ke kiri. Gimana? Oh, nih tuh lihat ya. Kalau apa buntutnya panjang-panjang kayak begini ini sering dibanting-banting harganya hati-hati sama saham kayak gini. Kalau buat pemula-pemula banget gitu ya mending dihindari yang saham-saham kayak begini bikin sakit kepala. Oke, di bagian sini nih juga likuiditasnya jelek tuh. Ini kapan nih? Oktober 2025 ya. Jadi ini sahamnya emang kayak timbul tenggelam gitu ya. Kadang bagus, agresif naik terus dibanting lagi yang kayak gini-gini. Ini menurut saya tidak menarik sih buat dibeli saham-saham kayak gini ya. Ini sebenarnya sekarang ini ada di support posisinya ya. Ini tuh oke lah kalau dibuat support walaupun secara likuiditas saya nggak suka saham kayak gini gitu ya, nggak bakal beli. Tapi kalau teman-teman nanya ini lagi di support ya, ini lagi di support. Kalau mau beli sekarang boleh, nanti stop lossnya di 13.30 di sekitar sini ya. 13.30 TP-nya kan bisa di atas sini. Resistennya 3.200. Nih, kira-kira resistennya di sini. Jadi kita TP sebelum resisten. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau aku suruh merekomen ini taruh di channel biru, saya nggak mau. Soalnya aturan di channel biru adalah aku merekomendasi saham yang aku pribadi mau beli gitu ya. Dan saya pribadi tidak suka saham-saham kayak gini. Oke, jadi kira-kira begitu untuk Soho. Ya, Kak Randi. Nih yang nanya Elsa nih, Kak Lufa. Yeay, Elsa Bangki senang, Bangki senang. Soalnya pegang Elsa. Yeay, akhirnya naik ya. Yuhu, yuhu. Ya, ini jangan dikejar ya. Yang belum beli Elsa telat. Udah disuruh beli Elsa kapan? 2 minggu lalu? Ya udah lama. Aku aja pegang udah lama gitu ya. Aku beli di 725. Kayaknya rekomennya 710 atau berapa? Nah ya 720. Ya, aku selisih dikit di atas dikit. Ya, udah telat. Kalau belinya sekarang udah jalan kayak begini tuh udah telat. Kalau udah jalan kayak gini tuh berarti ibaratnya oke kita on track menuju TP. Nanti kita TP di area dekat 1000 gini, ya. Tapi kan masih jauh kan 800 ke 1000 lumayan. Biasanya ada yang mikir kayak gitu. Jadi teman-teman kalau beli saham nggak cuma ngelihat kayak nyolong-nyolong yang lumayan gini, jangan dibiasain kayak begitu. Karena yang harus dihitung adalah resikonya. Kalau teman-teman beli di sini mau stop loss di mana? Paling deket kan stop loss di sini nih 650-an kan. Ini udah berapa tuh ya? Kalau nanti teman-teman TP-nya bareng di 1000, nah, ini jadinya 1 banding 1 karena dihitung value-nya gitu ya, harganya dikurangin 800 kurangi berapa ini? 640 gitu kan. Itu nanti sekitar 1 banding 1. Kalau dari gambarnya aja kelihatan. Gitu ya. Jadi kenapa aku suruh udah boleh nggak boleh beli gitu ya maksudnya karena nanti rasionya jadi jelek. Itu harus jadi pertimbangan utama dalam bikin trading plan. Kayak trading plan aku ini, kalau dilihat resikonya segini, TP-nya segini. Ini kayak ya sekitar 1 banding 1,5 lah ya, gitu. Ya, jadi itu ada pertimbangannya. Memang ada seninya dalam bikin trading plan. Nggak asal, wah belum kena masih jauh dari targetnya terus beli aja. Nggak begitu ya. Karena nanti biasanya kalau kayak begitu, apa nanti kalau dikumpulin sekian transaksi gitu ya biasanya sekian banyak TP nanti kena 1 kali hajar stop loss cuannya habis semua biasanya begitu ya. Nih kota ya Allah heboh banget naik lagi ya kota ya biasanya kalau ditanyain heboh naik lagi nah kan ya apa udah pada nyangkut beli di 160 ya udah dibilang jangan dikejar dari kemarin saya udah teriak-teriak nih kota yang kayak begini nggak boleh dikejar ya nggak boleh dikejar kalau saya udah kayak gini tunggu dia koreksi itu kalau koreksi maksudnya kalau kalau mau beli gitu ya saya pribadi ini lihat ya likuiditasnya jelek kayak begini udah terdiskualifikasi lah ibaratnya kalau buat saya saham kayak kota gini ya mau dia naik kayak apa 3 hari terakhir saya tidak terlalu peduli gitu karena likuiditasnya jelek saya nggak suka saham-saham yang likuiditasnya tidak stabil seperti ini ya kalau toh misalnya kadang kalau ISG lagi bagus kayak Desember kemarin saya kan ya masih oke lah gitu ya sama saham-saham gorengan gitu ya. Biasanya saya nunggu likuiditasnya itu stabil sekitar 3 bulan gitu. Kalau likuiditasnya 3 bulan aja nggak stabil, ini kan belum 3 bulan nih, paling berapa nih?
Paling sebulan, mau 2 bulan lah ini gitu ya. Kalau yang kayak begitu biasanya saya masih wait and see gitu. Kenapa? Karena likuiditas itu segala-galanya buat saya gitu ya. Apalagi kalau jadi gini, kalau kita analisa salah nih stop loss-nya kena, itu kan uang kita nggak hilang semua, teman-teman. Jadi dari uang kita yang kita masukin ke situ misalnya kita cut loss 15% misalnya gitu. Itu biasanya orang, "Wah, cut loss-nya 15%." Kepikir nggak? Itu tuh 85% uang kita balik. Ya kan, cut loss 15% itu, gitu ya. Tapi kalau lawannya likuiditas, Anda beli, terus likuiditasnya hilang, nggak bisa di cut loss gitu ya. Itu yang hilang uangnya 100%. Jadi tolong itu benar-benar kalau buat aku gitu ya, benar-benar diingatkan resikonya saham yang likuiditasnya tidak bagus gitu ya. Bang Arci baru direkom tadi pagi. Yihi, Bang Endra jawabin makasih. Apa kabar si Arci? Iya, tadi pagi baru direkomen nih si Arci ya. Kalau yang mau beli masih boleh tuh, harganya belum kemana-mana. Nah, ini di mingguan lebih bagus chartnya ya. Dalam harapan lah si Archie ini ya, tadi pagi baru di-update, direkomend. Yang mau serok Archie boleh. Indikator likuiditas lihat di mana Kak? Saya nggak lihat indikator Kak. Jadi aku kalau ngelihat likuiditas itu ngelihat candlenya gitu ya. Jadi saham-saham kayak nih pasti ada yang nanya nih BNBR. Lihat apa ngelihat chart itu dilihat biar candlenya kelihatan ya. Jangan kalau saya biasanya di harian itu ngelihat nggak masukin data 6 sampai 10 bulan gitu. Kayak ini kan dari September ya oke lah ya. 6 bulan lebih gitu. Jangan jangan terlalu zoom in kayak begini. Nah, nenek-nenek kayak begini. Ini kalau menurut saya tidak apa ya, tidak banyak informasi yang tidak bisa digali, katakanlah begitu ya, kalau terlalu zoom in. Kalau saya pribadi tidak suka. Saya selalu ngelihat masukin 6 sampai 10 bulan di harian gitu. Jadi untuk perkiraan kira-kira wajah candlenya akan seperti ini. Nanti di time frame yang lebih tinggi juga kita bakal nyeting kira-kira mirip begini candlenya. Gitu ya. Kalau candlenya hilang-hilang kayak begini gitu, ya loncat-loncat, choppy, tidak rapi, nggak rapi kayak begini. Pokoknya nggak kelihatan lah candlenya gitu ya, nggak kelihatan rapi. Itu berarti transaksi hariannya tidak stabil. Gitu itu kenapa saya mengkategorikan likuiditasnya jelek. Gitu ya, dan saya paling anti beli saham-saham kayak gini. Kenapa? Karena udah pengalaman, saya punya beli saham dulu zaman unyu gitu ya, zaman masih baru 10 tahun yang lalu kayak begini. Itu kalau nyangkut teman-teman, itu 100% uang kita hilang. Terus kedua, itu udah 9 tahun di Forte saya nggak bisa diapa-apain. Jadi sangat menyebalkan untuk nyangkut di saham-saham seperti ini. Ya, hati-hati. CBRE ini ada yang nanya nih, aku juga kepo. Nih, CBRE ya. CBRE juga likuiditasnya rada-rada. Nih udah dilingkarin. Kalau yang dilingkarin gini likuiditasnya rada-rada. Nih, ya. Terus dia ya baru dibikin ala-ala bagus likuiditasnya per Oktober. Oktober November ya, November. Jadi apa seakan-akan bagus lah gitu ya likuiditasnya. Nah, ini yang jadi masalah menurut aku sih apa ya? Saya yang jelas kalau udah likuiditas jelek kayak begini untuk masuk porto saya sih saya nggak mau. Ya udah policy saya karena ISG kita masih cuma technical rebound gitu ya secara prinsip kita belum uptrend, saya masih menjauhi saham-saham gorengan gitu. Jadi saham yang di porto saya itu antara 1 tahun terakhir likuiditasnya bagus atau saham indeks IQ LQ45, Kompas 100, IDX 70, 80 dan segala macam. Ya. Jadi kira-kira begitu kalau aturan main aku dan terus terang saya lebih nyaman begitu sih ya. Oke, nah kalau CBRE pertanyaannya bisa masuk nggak sebenarnya ya? Sebenarnya kalau kita tidak terlalu meributkan likuiditas ini sebenarnya lumayan buat masuk gitu. Jadi mungkin, nah kalau dibikin, nih aku, nah belinya di, nah sinilah. Nah, kira-kira begini ya, belinya di sekarang nih 930, stop loss-nya di 660-an gitu ya. Nanti TP-nya di 1300-an. Sebenarnya bisa, tapi saya pribadi balik lagi karena menghindari saham-saham gorengan gitu ya. Jadi yang kayak begini berat buat saya rekomendasikan di channel biru. Gitu. Karena balik lagi di channel biru itu soalnya aku tahu banyak yang ngikutin gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau saya ngasih saham yang likuiditasnya kadang goyang-goyang itu kadang ya sedikit rada mencelakakan orang gitu ya. Jadi saya rada-rada malas untuk ngerekomendasiin saham-saham yang kayak begini. Mungkin nggak tahu akunya aja yang terlalu overthinking gitu ya. Saya cuek aja cuma kayak ya saya pribadi nggak mau beli saham kayak gini jadi saya masukin ke channel biru tuh sayanya males gitu ya. Kira-kira begitu. Bang Endra, energi naik lagi. Oh ya, saya udah lama nggak lihat energi, Bang.
Tar. Weh, iya naik lagi cuy, bangke. Bagus lah. Ya. Waduh, ini kemarin. Wah, kakak. Kemarin apa, yang punya klienku aku jual cepat. Aku pikir, padahal aku tadinya ngincer di 2000 sampai 2200 sebenarnya. Tapi ya udahlah. Ya, bagus. Kalau, energi berarti kan ada rekomen di channel biru ya. Tak dulu. Energi. Energi TP ya oh, udah TP guys. Waktu itu TP-nya di bawah 1900. Oke, good. Nanti kita lihat nih energi ya. Kalau misalnya dia bisa tembus 2200 menarik. Berarti nanti begitu koreksi kita serok lagi gitu ya. Jadi apa kalau dia bisa stabil nembus bikin higher high di atas 2200 energi bakal menarik. Jangan dibeli kayak begini energi jangan dibeli. Itu udah area jual ya. 2000 tuh udah area jual bukan area beli, jangan dibeli. Oke, MDA. Nah, ini MDA lagi nge-hype ya di TikTok ya. Banyak banget yang nanya ini. Gini juga nggak boleh beli. Jangan dikejar. Sama kayak kota tadi ya. Kalau udah hijau-hijau kayak begitu, jangan dikejar. Oke, terus ini juga aku nggak suka. Lihat kan? Likuiditasnya jelek tuh. Candle-nya aja udah buluk kayak begitu. Saya udah males deh. Gitu ya. Ini kalau toh teman-teman mau beli, harus nunggu koreksi. Koreksinya mungkin ke 100 gitu ya di sini. Nah, kalau ada candle bagus di sini baru beli gitu. Kalau lagi kayak begini, hijau-hijau kayak begini, wah apalagi di atas moving average 5, waduh. Ini tinggal nyangkutnya doang kalau beli ya. Nggak percaya beli aja, nanti juga nyangkut. Ya, jadi kira-kira begitu. Memang kadang terus terang kalau tradingnya kayak aku itu nggak seru banget. Orang kayak begini heboh, terus kita malah menghindar gitu ya. Tapi ya nggak tahu kenapa menurut saya mungkin itu kenapa saya masih hidup 10 tahun di market gitu ya. Karena kalau kayak begitu orang pada nyemplung saya diem aja gitu. Oke, jadi kalau buat saya sih yang kayak begini dihindarin dulu. Kalau toh mau beli nanti tunggu koreksi ya ke 100. Itu pun saya berat buat masuk karena nih likuiditasnya jelek gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Dan kalau untuk urusan likuiditas, saya itu nggak bisa dinego gitu karena balik lagi tadi udah ada pengalaman nyangkut yang menyedihkan gitu ya. SSIA nih aku apa lihat RHB tadi kapan ya ngerekomen juga nih tapi aku belum sempat lihat. Bagus nih SSIA nih ya. Jadi kelihatan udah mantul kayak gini nih cakep. Balik lagi cakep bukan berarti langsung beli, tapi maksudnya oke berarti ini menarik nih buat dipertimbangkan bikin trading plan. Kita nyari entry coba yang bagus di mingguan, harian apa gitu ya. Ini tak catat dulu coba. Tak dulu tak catat. SSIA bagus. Biar nanti buat kalau lihat-lihat grafik gitu ya. Oke. Nah, ini kita nunggu koreksi guys. Kalau SSIA ini menarik sih SSIA ya. Kita nunggu koreksi. Udah jelas uptrend, hariannya juga sudah ada pola uptrend. Kita tinggal nunggu koreksi karena kita nggak mungkin masuk di kayak begini di atas MA20. Kita harus masuk ke dekat MA20 atau MA60 di sini. Emang nanti ke situ Kak, ke situ. Tungguin aja gitu ya. Memang apa ya menyebalkan karena udah naik kayak begitu terus kita diam aja. Tapi kalau dikejar biasanya nyangkut kayak begini. Itu udah resisten itu ya 1900-nya ini resisten. Nih, disambungin ke zaman dulu. Nah, nih kan. Nih, sini resisten gitu ya. Jadi, jangan dikejar, beli di sekarang. Nanti tunggu dia turun di bawah. Nah, nanti kita TP-nya di 1900, tapi belinya di sini gitu ya. Jadi, sangat penting untuk mencari entry point yang bagus. Koreksinya kemana? Koreksi apa? SSIA ini ke MA20, MA60. Sekitar 1425. Mungkin paling agresif 1500. Tungguin aja, harusnya turun sih ke situ. Ya, untuk SSIA. Dewa. Dewa ini udah direkomen juga kemarin ya. Apa kabar nih? Saya belum lihat lagi. Kayaknya kemarin ya aku rekomen Dewa. Wow, turun guys. Ya, 520 bagus. Kemarin rekomenku aja 560. Ya, stop loss-nya ada di 480. Nih, apa yang kita lihat saja kalau kena ya udah gitu ya. Udah dibilang kalau konglo sama gorengan tuh sensitif sama ISG-nya kan sekarang ISG-nya apa minus dia ikutan minus gitu ya. Jadi ya sudah planningnya sudah dibikin kita lihat aja. Karena belum tentu juga ada candle ngeri kayak gini terus jadinya stop loss juga belum tentu. Market nggak ada yang tahu. Jadi udah kita eksekusi saja sesuai planning yang sudah dibuat. Oke, apalagi nih cuan. Cuan nih banyak yang nanya nih. Saya nungguin ada yang nanya CDIA. Biasanya pada itu langsung kan pertama CDIA kah CDIA gitu ya. Nih cuan ya. Jadi cuan ini eh menurut aku mirip ISG nggak sih? Tuh lihat ditahan di MA 60 mingguan gitu ya. Technical reboundnya kemarin. Coba di harian. Di harian cuan ini teman-teman belum membentuk pola uptrend di harian gitu ya. Menurutku masih begini. Nah,
Ya ini kita tunggu aja dia mantul di mana. Mungkin sih di MA20 ya. Di MA20 di sini. Berarti sekitar 1.300-an mungkin. Gitu ini ada ya supportnya nggak terlalu kuat juga sih di 13.50 di sini ya. Ini patokannya dulu di sini nih ya. Yang goals itu mantul berarti ya area situ 1.300 ada apa rada ada harganya lah buat harga tapi menurutku tidak terlalu kuat karena cuma dicoba satu kali di sini breakdown di sini di breakout gitu tidak terlalu kelihatan banget gitu ya di situ area yang penting gitu jadi kalau aku cuan masih wait and see kita lihat aja maunya apa saya memang ekspektasi cuannya harus turun kak jadi harus bikin pola kayak begini seret kalau bikin pola kayak begini baru kita pertimbangkan buat masuk gitu ya. Jadi ini kan lagi membentuk pullback-nya nih, koreksinya. Kita lihat koreksinya sampai mana. Jangan masuk dulu, udah ditungguin aja gitu ya. Jadi apa nggak masalah. Dari kemarin-kemarin juga saya nggak ada ngeliat entry point yang menarik untuk cuan ini gitu ya. Jadi cuan kayaknya masih turun, oke? Estimasi turun 1.300. SSIA koreksi dulu apa ke resisten kak? Koreksi dong. Enak aja, jangan beli. Tadi kan udah dibilang jangan beli apa. Ini sudah di resisten kak. 1.800 kan ini ya boleh dibilang itu udah area resisten, udah tinggal turunnya doang harusnya. Ini menarik SSIA tapi tunggu koreksi. Ini juga udah aku catat ya. Kalau koreksi kita harus serok ini. Si SSIA bagus pergerakannya ya. Yellow. Nah, ini. Yellow. Ya, yellow ini salah satu yang saya hindari soalnya likuiditasnya jelek nih ya tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat apa eh, grafiknya gitu ya, kalau bisa baca grafiknya itu kelihatan langsung oh likuiditasnya kemarin-kemarin jelek gitu ya. Jadi ini saham lagi di otak-atik lah gitu ya, digoreng per Desember gitu sampai sekarang berarti kan ya 4-5 bulan lah ya gitu ya. Cukup niat dia gorengnya tapi tetap nggak bikin dia jadi kayak super cakep gitu. Ya, ini juga kayaknya sih eh apa membentuk di bawahnya nih ada nih begini. Ya kayaknya bentuk segitiga gitu deh. Cenderung naik nih kita lihat aja apakah bakal konsisten seperti ini gitu ya. Karena kalau masih di dalam segitiga kayak begini baiknya kita diemin aja. Kalau ini nanti yellow di dalam sini kan bolak-balik kayak begini, likuiditasnya bagus terus apa suatu hari jebret gitu ya. eh, Breakout kayak begini mungkin menarik buat dipertimbangkan karena nanti dia likuiditasnya udah terjaga mungkin beberapa bulan, 6 bulan ada kali ya, mungkin jauh lebih kuat daripada sekarang gitu. Jadi kalau buat sekarang saya masih wait and see dulu untuk si Yellow karena ini likuiditasnya yang dulu-dulu masih jelek, saya males gitu ya bertaruh di saham-saham seperti ini. Kira-kira begitu BB ini bisa dibeli nggak? Aduh, dengan sangat menyesal nih ya, banking kita masih buluk semua, ay. Saya banyak berduka cita karena aku tahu banyak banget yang ngefans, terutama yang nyubi-nyubi gitu ya. Kalau yang nggak bisa analisa biasanya tuh paling apa ya? Tips yang beredaran di luar sana biasanya suruh beli banking. Bukan saya hatersnya banking. Itu benar banking itu apa tulang punggung IISG kita 30% IISG itu ada di banking. Cuma masalahnya tetap aja saham itu kalau nggak momentumnya nggak bagus ya tetap aja eh, tidak jadi cuan gitu loh. Maksudnya kenapa aku selalu bilang jangan beli saham karena nama besar, entah nama besarnya BCA, Mandiri, entah apapun itulah, Indofood, Telkom, apa aja pokoknya gitu ya. Karena tidak ada korelasinya brand yang bagus dengan kinerja emiten di market gitu. Kalau kita beli kayak BNI nih, tetap aja rugi gitu kan. Jadi makanya ya apa? Kalau buat aku sih, kalau buat teman-teman yang mau di market gitu ya, aku sangat menyarankan untuk bisa belajar analisa, serius belajar analisa. Kalau nggak mau, karena di market itu harus menurut saya yang paling efektif tetap nyari capital gain gitu ya. Kalau cuma ngandelin dividen, ya if you are lucky, kalau kamu beruntung itu bisa dapat, aduh 10% tuh udah ngarep banget ya, udah pushing banget, udah ngarep banget gitu ya. Secara konservatif itu Anda dapat 7-8% setahun aja udah bagus gitu ya. Dengan resiko sahamnya turun gitu ya. Kamu nyari return segitu katakanlah 7-8% setahun, mending reksadana kalau saya yang obligasi. Saya nggak jualan reksadana cuma ngomong doang gitu ya. Jadi jadi enak gitu loh. Udah ketahuan 8% sun gitu ya yang kayak atau yang kayak surat utang negara itu udah enak nggak usah mikir. Memang nggak ada capital gain-nya sih, tapi kebanyakan kalau kayak begini itu hanya teori. Kalau kamu pegang gitu ya 3 tahun bisa pegang banking 3 tahun
tahun terus minusnya 50%, walaupun dapat dividen itu tetap aja kepikiran gitu kalau saya sih ya. Secara prinsip kalau saya tetap psikologinya nggak nyaman gitu loh. Apa ngelihat merah tuh saya diemin, udah gitu saya dapat duit misalnya kerja, dapat bonus atau apa kan ya namanya orang kerja. Terus saya masukin lagi ke saham saya yang lagi merah menyala kayak begitu. Secara psikologi saya amat sangat nggak nyaman gitu ya. Jadi saya lebih menyarankan kalau yang mau di saham beneran belajar analisa. Either kamu belajar fundamental analysis atau technical analysis. Biasanya dua itu yang paling klasik untuk analisa saham ya, individual stock kayak begitu ya. Nah, kalau likuiditas itu kan kita ngelihat laporan keuangan ya. Kalau yang belajar fundamental itu ini apa harus bisa sampai ngitung harga wajar sebuah perusahaan gitu ya. Jadi nggak cuma ngeliatin kayak net income, terus PBV dan segala macam. Itu karena itu cuma rasio gitu. Tapi maksudnya kalau sampai untuk menentukan bahwa saham itu misalnya bagus atau layak dibeli atau dibelinya di berapa gitu ya, itu harus bisa ngitung harga wajar. Dan itu susah gitu ya. Kalau dulu saya belajar terus akhirnya saya menyerah karena kalau belajar fundamental itu Excel-nya harus top gitu ya. Dan Excel saya rada gitu. Jadi uh, akhirnya saya stay di teknikal. Tapi apa setiap orang biasanya punya kecenderungan lebih suka teknikal atau lebih suka fundamental. Kalau saya pribadi akhirnya ya senangnya teknikal. Itu udah 10 tahun pakai teknikal. So, buat teman-teman yang mau belajar teknikal sama aku, bisa, ini aku ada kelas gitu ya, kelasnya pakai video. Jadi bisa diulang-ulang sama teman-teman gitu ya, enak materinya. Apa, buat yang udah serius, kelasnya tuh 3 bulan gitu. Karena dibikin 3 bulan supaya kalau teman-teman mau nanya, waktunya panjang. Terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Karena 10 juta itu udah aku hitung kayak modal minimal yang bisa kita untuk praktek money management yang aku ajarin di kelas aku gitu ya. Jadi di kelas ini nggak buat scalper, nggak buat day trading, nggak buat beli pagi jual sore gitu ya. Karena saya nggak praktekin itu semua. Saya tipenya hold jangka menengah, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Rata-rata ya 2 minggu sampai 2 bulan tergantung market gitu ya. Kira-kira begitu ya. Yang kepo bisa DM aku di TikTok. Oke, dan di kelas ini bukan kelas rekomendasi. Jadi kalau pengen rekomend ke channel biru, ini kalau ada yang menurutku bagus aku share di sini gitu ya. Selain rekomend saham atau aku sharing tentang saham, aku juga berkala update update portofolio aku. Nanti akhir weekend ini update lagi deh portofolio, apa kabar portofolio saya gitu ya. Kalau sebulan sekali nanti PNL-nya juga aku upload semua. Gitu ya. Jadi maksudnya biar teman-teman tahu kalau trading tuh nggak cuma beli apa, tapi metodologi atau strategi kita mengolah portofolio kita itu juga sangat penting, gitu ya. Jadi misalnya memastikan dibagi berapa per sahamnya, belinya berapa lot dan segala macam, gitu ya. Jadi sok jangan lupa ikut ke channel biru. Kita lanjut gosipnya. Preview ISG dong Kak. Kan udah tadi. Ya, di depan ISG-nya kita masih koreksi menuju 7.200, mungkin 7.000. Kita lihat nanti. Oke, pokoknya MA 60 bulanan. Kita menuju ke situ lagi. Ya, kemarin kan waktu mantul 2 minggu itu mantulnya di MA 60 bulanan. Begitu technical MBMA. MBMA itu jelek. Maksudnya jelek karena dekat resisten bulanan, resisten all time high bahkan. Ayo, ayo mana? Wah, lelet. Mana nih, mana nih? Wih, lah lelet. Apa ini? RCOL. Kita move on dulu, move on dulu. Ngambek ya? Kok ngambek sih? Mana ini? Nah, ya Adi, Adi, Adi. MBGK bagus nggak Kak? Kan Nasru kepo, kepo. Saya juga kepo. Ntar habis ini dilihat. Adi ya. Ini belum ada sinyal masuk, padahal bagus dari kemarin. Saya juga ngeliatin nggak masuk-masuk tapi si Adi ini ya masih koreksi ya sudah lah ya. Aku belum melihat area yang bagus buat masuk. Mungkin support mungkin di sini kali ya kalau yang mau masuk area 10.000, dekat-dekat 10.000. Nanggung sih 11.000 ini ditonton aja dulu lah. Mau koreksi kurang dalam ya, naik juga belum naik gitu. Jadi wait and see dulu lah untuk Adinya. Kepik kau nyangkut di 124 padahal udah hold dari minggu lalu. Kan udah dibilang saya nggak suka kepik. Kan udah dibilang masuknya suruh di 100. Gimana sih? Nih, kepik tuh area paling bagus masuknya di 100. Udah dibilang 124 itu memang area yang buruk buat masuk. Memang begitu. Ya.
Apa di mingguan tuh kan kelihatan lagi sideway gitu ya. Kalau mau masuk itu di support, supportnya di 100. Memang harus dekat di 100 masuknya. Gitu ya. Kalau 124 124 tuh di sini. Ya, padahal udah hold dari minggu lalu ya. Memang kayak begitu mau diapain ya, hold dari minggu lalu juga nggak ngaruh ya. Eh Lagian kalau aku 1 minggu tuh masih cepat gitu. Yang jelas 124 emang nggak menarik buat area masuk Kak. Gitu ya. Jadi balik lagi menentukan entry yang bagus itu sangat penting soalnya gitu ya. Jadi harus nyari kayaknya level yang bagus buat masuk di mana gitu. Jangan asal masuk doang atau ngeliat running trade rame terus ikutan masuk gitu ya. Oke, jadi kepik ini memang harus belinya di area 100. Tapi saya pribadi nggak suka sama saham ini karena ini tukang banting. Terus nih di sini lihat bisa nggak ada aktivitas sama sekali gitu ya. Jadi kepik ini ya bandit profesional gitu. Jadi harus hati-hati. Oke Kak, yang dianalisa buat harian apa aja ya? Grafik ya, kalau saya cuma pakai moving average 5, 20, 60, sama udah baca grafik ini doang. Ya, sama sesekali ditambah MACD gitu ya. Tapi MACD-nya ini opsional, nggak terlalu aku jadikan pertimbangan utama. Pertimbangan utama adalah setting grafiknya secara keseluruhan. Menganalisa di semua time frame, harian, mingguan, dan bulanan. Oke, kira-kira kalau aku begitu. MBGK tadi ya, Kak Nasrul ya, MBGK. Kok nggak ada? Salah ketik jangan-jangan. Kayaknya salah kode. MDKA. MDKA udah. Ya, aku udah punya. Udah direkomen juga. Tuh yang mau beli ngantri di 3350. Kalau aku punyanya di 3200. Waktu itu lagi koreksi waktu beli. Ya. Yang mau beli MDKA nih di garis hitam. Di berapa ini? 300. 3350. Ya, ngantri aja. Ini kan 3380 ngantri dikit biar bagus. Karena di 3350 aja tuh sebenarnya udah cukup tinggi harganya ya. Jadi kalau kalau bisa apa harganya belinya tepat di situ biar risk and reward rasionya bagus. BBRI, ya Kak Sipil Project nangis emotnya. BBRI kan udah dibilang tambah turun. Nah, kan tambah turun kan. Dividen nih dividen saya udah bilang kan. Ya, kemarin kan udah dibilang ya. Jadi kalau apa nih, biar kelihatan bentar tak hapusin. Nah, nih loh. Nih, ini namanya dividen trap gitu ya. Jadi kalau beli saham jangan ngejar-ngejar dividen doang karena pasti akan terjadi biasanya bukan pasti. Biasanya akan terjadi dividen trap apalagi di saham-saham yang populer kayak begini sama yang lainnya tuh ini mining ya Adro, PTBA, ITMG gitu. Jadi apa harus pertimbangan teknikalnya lebih penting menurut saya daripada cuma sekedar ngejar dividen gitu. Nah, si BBR ini yang jadi masalah secara teknikal menurut saya itu emang udah jelek. Pakai banget jeleknya gitu ya karena nih bentar. Nih, dia tuh membentuk pola segitiga nih yang hitam ini ya. Kalau dia membentuk pola segitiga dan udah jebol teman-teman yang jadi masalah nih pola segitiga dan sudah jebol di bawah sini ya dibikin biru nah dibikin biru gitu ya itu udah jebol nih kalau jebol begini lanjutannya begini ya kenapa kalau segitiga kayak begini teman-teman ini lehernya ini yang apa garis bawahnya itu harus diperhatikan benar-benar karena itu kayak pertahanan terakhir kalau jebol itu biasanya momentumnya kuat untuk turun gitu kenapa saya kalau nemu pola triangle gitu ya pola segitiga saya langsung diem aja karena nanti ngeliat pergerakannya kemana karena kalau jebol lehernya jebol nih yang ini biasanya turunnya wah mantap nih jadi masalah sih BRI ini udah bentuk triangle terus jebol gitu kan di nih yang dilingkarin itu ya nah itu udah tinggal lanjut ke bawah gitu ya jadi faktor apa dividen kemarin tuh hanya apa ya pemanis bukan pemanis sih pemanis sih ya benar gitu loh. Secara teknikal dia tuh udah jelek nggak bagi dividen juga dia udah jelek gitu loh maksud saya ya nah sekarang ini apa ya udah tambah jelek ada dividen trap turun ke bawah tambah jelek gitu ya ini yang lain kemarin juga sama ini kapan ya di Desember bukan mungkin Januari saya lupa nih Maret oh bangi jauh banget ini juga ada turun kan dividen trap juga BNI juga gitu ya ini kan lagi musim dividen gitu ya sama udah turun ini kan Maret ya udah sebulan belum balik dan menurut saya ini masih berat baliknya ya buat balik ke 4000 sini aja susah apalagi balik ke sini buat yang beri di 4400 hanya karena ngejar-ngejar dividen gitu loh jadi harus amat sangat memperhatikan
teknikalnya. Well, at least karena saya orang teknikal gitu ya. Jadi kalau teknikalnya udah jelek, mau dia mau bagi dividen kayak mau apa kayak gitu ya, apa? Jangan terlalu bersemangat gitu ya. Ya itu seringnya begitu terjadi dividen tap begitu. RCOL ini baru IPO kah? Soalnya kagak ada. Tuh belum masuk ininya apa? Kepo kepo RCOL RCOL saham. eh RLCO Kak, RLCO bukan, IPO 8 Desember. Salah ketik kali RLCO. Nah, kalau RLCO ada, bukan RCOL. Kak siapa itu? Shadow. Ya, Kak Shadow R. Nah, kalau RCOL ini tipe saham yang habis dari IPO kan. Nih lihat, likuiditasnya aja kemarin-kemarin masih jelek. Saya menghindari Kak saham-saham seperti ini karena menurutku belum stabil. Aku paling males beli saham-saham kayak gini. Ya, secara teknikal ini juga nggak menarik sih kalau menurut saya gitu ya mau ngejar-ngejar apa. Ini kayaknya ya ala-ala membentuk apa triangle tapi ya bisa sideways juga sih sebenarnya ya begini. Nih, nggak menarik lah Kak RLCO ini nyari apa ya? Ini tinggal nunggu aja 5.800-nya jebol paling nanti ke 5.000 ya. Menurutku nggak menarik RLCO. Apalagi nih? Hmm, BRMS ya, apa kabar BRMS? Aku udah rekomen juga nih BRMS. Oh, yang mau beli BRMS boleh nih. Lagi koreksi ya, lagi koreksi. Apa? Yang mau beli boleh tuh, harganya masih dapat 865. Bul Kak, apa kabar Bul? Sama Humi. Lihat Humi dulu deh, soalnya Humi udah direkomen kemarin. Apa kabar dia? Oh, tuh yang mau beli Humi masih bisa menurutku ya di sini. Belum kemana-mana tuh harganya. Yang mau beli Humi boleh, planningnya ada di channel biru seperti biasa. Ya, PTMP. PTMP. Ini saya jarang lihat ini. Saham apa ini PTMP? Oh, oke. Hariannya gimana? Kak? Ngecek likuiditas dulu. Ya, likuiditasnya cukup oke sih ya. Oke. Berarti kita tinggal lihat trennya. Trennya ini tuh lagi apa kalau di bulanan itu kita bisa lihat yang paling penting menurut saya itu ngelihat kayak 10 candle terakhir Kak. Jadi kayak 1 tahun terakhir tuh bagaimana gerakannya gitu ya. Ini kalau dilihat yang aku bunderin itu kan lagi turun gitu ya. Menurut saya sih ya nggak ada tempat beli yang lebih bagus kecuali 50 gitu ya. Kalau di harga sekarang nanggung kan nanti juga tambah turun lagi kalau dari bulanannya begitu mah. Nih, ya udah, aduh, kalau udah dibanting-banting begini nih males lah. Lihat apa candlenya, buntutnya panjang-panjang kayak begitu ya. Itu udah tinggal, ya kalau saya sih terus terang tidak tertarik beli saham kayak begini ya. Kayak begini-begini nih saya nggak tertarik gitu. Karena biasanya saya kan kalau nganalisa senangnya market lagi tutup. Biasanya saham-saham kayak begini kalau market nganalisanya market lagi tutup tuh udah the party is over gitu ya. Pestanya sudah selesai gitu. Biasanya saya kena dikerjain doang gitu. Kalau mau beli ya di 50 lah paling enak, nggak usah beli di sekarang. Gitu karena secara pribadi sih saya nggak suka sama sahamnya ya, tidak terlalu bagus menurut saya. Oke Kak An, begitu ya untuk pertanyaannya. Bul, Bul dari tadi ditanyain Bul, Mbak Anggi gimana sih Bul? Nih kepo-kepo ya. Wow, Bul nih menolak turun nih ya. Saya tadinya udah mikir dia di bawah 370 nih bakal menyelam ciung ke bawah gitu. Tapi dia masih bertarung guys ke atas ya. Tapi tetap nggak bisa dikejar. Oke, jadi kita tetap kalau mau beli Bul belinya di MA 20 atau MA 60 harian. Ditunggu gitu kalau nggak dapet ya udah gitu karena kalau kayak begini dikejar ya biasanya nyangkut gitu ya terlalu agresif saya nggak suka bikin planning kayak gitu apalagi ISG-nya lagi kayak sekarang gitu kayaknya sih ya ini sih ada potensi ke 640 ini kan resisten di sini kan ya ya tapi kalau kita beli sekarang itu entry point-nya jelek nih beli di sini entry point-nya jelek ya tetap harus nunggu kalau misalnya kita bisa dapat entry point yang dekat sini atau paling nggak dekat MA 60 MA 20 itu lebih bagus gitu jadi harus nunggu momen buat beli yang bagus untuk bull ya jangan asal dikejar jangan misalnya oh masih belum ke 640 terus hajar gitu jangan karena nanti kalau misalnya dia ada koreksinya gitu biasanya nanti di bawah menyelam oke jadi begitu untuk bull WMUU aduh WMUU nggak suka saya WMUU. Nah, kan likuiditasnya jelek. Ya, tuh kelihatan. Jelek banget likuiditasnya ya. Dari sebelum, jadi dia tuh baru bagus likuiditasnya ini nih per Februari. Nih,
Kayak begini nih. Nah, hitam-hitam. Nah, itu ya, vertikal hitam itu ya. Ini baru bagus likuiditasnya itu tidak memadai Kak kalau buat saya dibeli saham kayak begini ya. Kalau saya paling anti beli saham kayak gini udah saya bilang gitu. Ini melanjutkan penurunan, yes, target penurunan 60. Nih support lah di sini nih ya. Walaupun tidak terlalu bagus sebenarnya supportnya karena di bagian ya ini yang dilingkarin ini. Nah, itu datanya jelek kan bolong-bolong begitu nggak terlalu bagus sebenarnya. Ya, tapi kalau mau maksa nyari support, supportnya 60 menurut saya gitu ya. Dan ya harga OTW ke situ, nggak pakai lama, nggak nyampe 2 minggu tuh paling ke 60, liatin aja. Ya, jadi begitu nasib WMUU gitu ya. Padi Neng Via makasih bunganya. Yang mau ngasih gift boleh dong, yang mau ngasih gift deng dereng deng deng gitu ya. Padi juga sama, ini saham yang tidak liquid ya. Likuiditasnya nggak bagus ya. Di sini likuiditasnya jelek. Ini per kapan Februari ini juga ada bagian likuiditasnya jelek gitu. Saya paling nggak suka saham-saham kayak gini. Bikin sakit kepala saya nggak suka. Ya, secara pergerakan harga di bagian yang liquid ini gitu ya, si padi ini sideways. Ya, dari 100 di sini sampai 180. Kayaknya di 160 lebih reliable sebenarnya, lebih make sense, tapi ya sudahlah. Ya, jadi kalau mau beli dekat 100. Ini masih turun terus menurut saya. Ya, kalau mau beli padi itu di 100, tapi saya pribadi suruh beli pakai duit saya pribadi, saya nggak mau. Ya, karena saya nggak suka sahamnya, oke? Nih ya, kota udah dibilang ya, kota udah dibilang jangan dikejar. Kayak begini tinggal nyangkutnya doang. Siapa yang udah beli kota? Di 160 lagi gitu kan. Baca aku makasih orange juice-nya. Ya, ini tinggal nyangkutnya doang kalau beli kota gitu ya. Udah gitu di sini likuiditasnya jelek gitu. Jadi pokoknya saya kalau likuiditasnya jelek udah bye-bye lah gitu ya, tidak ada debat. Oke? Ah, ini harusnya kita kalau koreksi tujuan koreksi ke 60. Ini supportnya di sini. Ini kayak begini, nanti kalau koreksi ke sini kan udah 50% gitu ya. Itu kenapa balik lagi entry point itu sangat penting gitu ya. Terus kalau yang aku sering bilang teman-teman bahwa apa 3 hal yang harus kita kuasai gitu ya supaya tidak nyangkut di Monas. Itu kan 3 gitu ya, likuiditas, tren sama support and resistance gitu. Ini saham-saham kayak gini kalau likuiditasnya jelek kalau buat saya gitu ya, itu udah done, nggak dianalisa lebih lanjut, boro-boro beli gitu ya, nggak dianalisa lebih lanjut karena kalau likuiditasnya jelek itu berarti kalau statistik tuh datanya tuh nggak lengkap gitu loh. Kalau datanya nggak lengkap itu mau kita olah kayak apa juga biasanya hasilnya tuh tidak reliable. Saya nggak suka gitu ya, makanya saya kalau sahamnya udah nggak liquid kayak gitu saya skip gitu ya. Pun kalau misalnya saham saya nemu saham yang bagus uptrend itu juga nggak langsung masuk gitu ya, kayak misalnya contohnya Elsa itu waktu di 1000 udah naik ke atas saya juga nggak masuk di situ, nunggu koreksi akhirnya masuk ke di 720 gitu kan, 725 gitu ya. Nah, sekarang ada di 800 ya saya posisinya udah cuan lumayan lah mau 10% gitu ya. Tapi memang nggak enaknya kalau kayak gitu tuh nunggu. Gitu ya, kalau sekarang ini yang lagi saya tungguin tuh SIMP sama LSIP. Itu CPO lagi bergairah gitu kan ya. Tapi itu bukan berarti langsung masuk gitu ya. Jadi harus nunggu lagi. Maksudnya nunggunya tuh entry point yang bagus itu tadi. Biasanya saya nunggu koreksi di MA20 sama MA60 gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dikuasai dengan baik kalau teman-teman misalnya pakai teknikal. 3 hal tadi itu bisa dicari di YouTube bebas. Maksudnya banyak yang bikinlah materi-materi itu sok aja dicari di YouTube gitu ya, channel siapa aja boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar sama aku bisa, aku ada kelas online gitu ya. Ini kelasnya join my fans club gitu ya. Ini kelasnya pakai video, jadi bisa diulang berkali-kali, tapi ada PR-nya. Jadi kenapa aku kasih PR supaya teman-teman belajar? Karena yang bikin kita apa ya understanding-nya jadi lebih bagus itu karena latihan. Latihan tuh harus kayak narik garis, ngelihat di zoom out, di zoom in gitu ya, berusaha mencari informasi yang bisa kita lihat dari grafiknya. Itu harus latihan. Nggak ada yang kayak cuma lihat ini kalau ada ini terus beli gitu ya, nggak sesimpel itu gitu. Jadi ngelihat chart itu kayak kayak apa ya, kayak baca laporan keuangan lah gitu ya, sebenarnya sama cuma data yang diolah berbeda. Kalau laporan keuangan kan data hutang, data apa ya, account payable gitu ya kalau bahasa-bahasa akuntansi gitu. Kalau di sini kita bahasanya support and resistance yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ditunggu yang mau belajar technical analysis sama aku di DM TikTok. Oke, ini kelasnya bukan kelas rekomendasi. Kalau pengen rekomend ke channel biru. Omong-omong kita belum dapat rekomend buat besok. Kayaknya belum ada yang bagus ya tadi lihat-lihat. Nanti coba sampai jam 6 kita nemu yang bagus nggak ya. Jadi di channel biru ini aku sharing kalau menurutku ada saham yang bagus sama portofolio pribadi aku yang buat publik gitu ya. Jadi hopefully teman-teman bisa dapat kayak apa ya,
kayak kamera 360 gitu ya, kayak sebuah gambaran yang utuh sebenarnya trading tuh gimana. Nggak cuma kayak nanya, besok beli apa nih? Besok apa yang arah? Nggak sesimpel itu. Kamu tuh bisa profitable di market tanpa harus ngejar-ngejar arah berjilid-jilid gitu tuh. Sebenarnya nggak perlu arah berjilid-jilid. Yang perlu kamu lakukan itu adalah analisa yang baik gitu ya. Terus sama money management yang baik. Udah, nggak perlu arah, nggak perlu ngejar-ngejar arah hunter gitu tuh nggak perlu. Ya, santai aja slow. Kalau kamu bisa konsisten cuan gitu ya, itu nanti ya hati lebih tenang gitu ya karena analisa sendiri terus equity kita juga naik, modal kita juga naik dapet cuan gitu ya. Jadi ditunggu DM-nya dan ditunggu di channel biru. Kak, perkirakan besok kota akan naik sebentar apa langsung terjun? Terjun menurut saya. Besok Jumat lagi. Ya, jangan yang kayak gitu nanya. Besok naik sebentar, ada momen naik sebentar nggak? Jawaban saya sebenarnya saya tidak tahu. Ya, dan nggak ada yang tahu kalau saya boleh challenge gitu ya. Terlepas yang mau bilang, oh ini baca execution flow atau apalah itu gitu kan yang bid offer bla bla gini ya. Bid offer itu terjadi on the spot. Jadi bukan sebuah strategi itu lu pantengin ini at least menurut saya ini alasan kenapa saya tidak mendalami bid offer, kenapa saya nggak pernah nungguin 10 tahun di market saya nggak pernah nungguin bid offer, karena menurut saya yang terjadi bid offer itu kan on the move gitu, terakhir apa ya terjadi gitu kan, lu ngelihat ya udah kayak itu jebret 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 jebret, itu bukan sebuah strategi gitu loh, atau pada poinnya kamu nggak tahu itu yang masuk siapa kan gitu loh. Jadi kalau dia mau ngapain kadang dikerjain, udah anti 100.000 hajar ntar terus dicabut gitu ya. Jadi ya terlalu banyak gimmick lahnya lah menurut saya. Toh kalau dikumpulin juga karena saya dulu pernah kayak begitu gaya tradingnya. Terus gaya trading saya yang santai sekarang. Terus saya bandingin hasilnya dengan ya adrenalin yang jauh lebih rendah gitu ya. Waktu tidak terlalu tersita dan segala macam. Ternyata cuannya juga bisa jauh lebih banyak gitu ya. Kuncinya manajemen keuangannya bagus dan kedua modalnya lumayan gitu. Jadi kalau modalnya lumayan tuh enak buat trading yang lebih santai. Kira-kira begitu ya. Makasih sudah datang di TED Talk Mbak Anggi. Nih Kak Amelia nanyain True nih. True ini juga masalah ya. Saya nggak suka True juga nih karena likuiditas. Balik lagi yang biasanya saya nggak suka tuh biasanya urusan likuiditas gitu ya. Nih kita lihat True. Nah, tuh kan udah bulat-bulat biru begitu. Nih, ini likuiditas jelek gitu ya. Terus sekarang harganya kayak gini. Ini menuju support. Menurut saya supportnya ini di sini 140 nih. Nah, OTW tuh turun ke situ ya. Tungguin aja paling seminggu ya ke 140 gitu ya. Jadi apa entah kalau 140 jebol ke bawah udah lah wassalam. Ya tambah jelek gitu ya. Jadi nggak menarik tuh ini teman-teman ya, dijauhin aja. Oke oke, apalagi PPRE Kak. Waduh, Dumbledore. Waduh, senang ini ya. Apa? Harry Potter, Harry Potter. Ya, aku juga senang sama Dumbledore. Aku ini senengnya Profesor McGonagall. Ya, yang cewek tuh McGonagall kan, yang nenek sihir baik itu. Ya, yang seneng jadi kucing hitam itu kan. Terus di apa ngeliatin Harry jilat-jilat jadi kucing gitu ya McGonagall itu kan. Saya seneng apa senengnya McGonagall. Mungkin karena McGonagall mirip nenek saya gitu ya. Almarhum deh, hai nenek gitu ya. Oke, oke. Ini kita mau bahasin apa kok jadi McGonagall sih? Lagi nggak enak badan, aduh istirahat dong, istirahat ya, istirahat. Oke, oke. Nah, ini tadi aku mau ngomong apa? PPRE. Nah, ya Allah. PPRE ini udah direkomend kakak. Kapan ya? Kemarin? Ya, apa? Nggak tahu kemarin. Pokoknya minggu ini kayaknya aku lupa hari apa. Ya, ini PPRE kalau mau beli boleh kak. Kak Sopo mau kak Dumbledore. Ya, kalau mau beli PPRE boleh kak. Ya, udah aku rekomen planning lengkapnya ada di channel biru. Oke, oke. MIDI. Kak siap. MIDI. Kemarin tuh ngeliat MIDI ya. Ada MIDI, ada MITI. Nah, itu nggak boleh ketukar ya. Itu kadang saya pikir itu temennya Alfamart berdua itu. Iya bukan sih? Itu MIDI utama. Mungkin saya salah. Jangan jangan ditelan bulan-bulan. Aku belum ngecek di Google. Bentar. Alhamdulillah. Oke, ini kayaknya si MIDI itu sideway guys, 280 sampai 480 gitu kan. Ini sebenarnya kalau mau beli MIDI ya, sebenarnya rada oke sih Kak. Ya, kalau pakai candle apa bulanan terutama. Nah, iya walaupun biasanya saya tidak menganjurkan beli planning tapi pakai candle bulanan ya, karena biasanya terlalu lemot gitu. Ini bisa begini. Tapi nggak bagus juga ding Kak, tuh jadi 1 banding 1. Karena stop lossnya susah loh. Ini apa? Ekornya gede gitu, ekornya panjang gitu. Kalau ekornya panjang tuh bikin sakit kepala. Coba kita lebih di zoom out lagi. Oke, ini harian ya begini set
Sebenarnya udah kayak ada pola uptrend sih ya. Mungkin bisa gini, kalau mau beli nunggu koreksi, Kak. Nunggu koreksi ke MA20 atau MA60-nya di sini ya. Mungkin ini area 300-an. Nunggu dia koreksi ke 300. Jangan dikejar di sekarang gini karena posisinya ada di atas MA2, MA5 harian itu lagi kalau bahasa kerennya itu overstretch gitu ya, lagi terbang banget gitu. Biasanya yang terbang di atas MA5 tuh biasanya turunnya juga cepat kayak kayak ini loh, kayak apa? Lempar bola ke udara, set, nanti begitu berhenti terus dia turun ke bawah juga cepat gitu kan, zoom gitu ya. Nah ini tinggal nanti kita lihat mentoknya di mana terus dia turun, ngek gitu ya ke bawah. Jadi baiknya kita hindari saja, kita tungguin dia turun gitu. Jangan ikut di bawah ke atas nanti terus di bawah turun gitu ya, jangan begitu, oke? Nah ini Kak Hap, Raja sama Kija, aduh udah direkomen itu dua-duanya. Kija apa kabar? Kemarin kan naik ya. Wow, turun lagi guys. Itu yang mau beli Kija masih bisa tuh. Ya, masuk tuh yang mau beli Kija tuh. Ya, apa udah direkomen masuknya di itu 189 itu ya. Ada di channel biru ya. Raja juga nih udah direkomen kalau nggak salah kemarin. Ya, ya. Ini pasukan-pasukan Konglo nih begitu ya, ISG-nya merah langsung merana semua. Tuh kalau mau beli Kija masih bisa tuh ya. Stop loss-nya aku taruh di dekat 3.500. Jadi masih jauh. Oke, yang mau beli Raja bisa tuh. Ada di channel biru seperti biasa. Oke, oke, BSML, Gaspol, Renblong. Iya, apa kabar BSML? Aku nungguin koreksi, guys. BSML mau masuk lagi. Mana-mana? Waduh, 424 ya. Saya menunggu dengan sabar ini BSML koreksi. Nunggu momen kayak gini loh, Kak. Nih, dia masuk ke MA20-nya. Aku sedang menanti, gitu ya. Jangan nyanyi, Mbak Anggi, nanti bubar live-nya, oke? Ya, jadi BSML nih aku sedang menanti gitu ya menuju ini kalau dia ada koreksi yang berarti kayak MA20 aku mau serok lagi. Gitu. Ini masih bagus menurut aku BSML teman-teman kalau kita ngeliat bulanannya ini menarik sekali kayaknya. Gimana kalau dia ke 1.000? Wah, Mbak Anggi berangan-angan, berangan-angan. Ntar. Kok ini? Wah, lagi ngambek BSML yang harusnya bisa ditarik ini. Ya sampai apa? Kelihatan sampai 1.000 masih apa tidak ada. Pokoknya bagus lah. Ya, nanti kita lihat lagi ini lagi ngambek dia nggak bisa ditarik datanya tinggal sampai 2024 doang. Pokoknya iya BSML intinya saya lagi nunggu koreksi juga. Kak, jelasin Fibonacci gimana? Aduh, saya jarang pakai Fibonacci, guys. Ya, kapan terakhir gue pakai Fibonacci ya? Mau retracement atau apa tuh? Kan kalau nggak salah ada dua. Yang mana sih Fibonacci? Aduh, ininya ada di mana aja saya lupa. Ya, oh ini Fibonacci projection sama apa tuh satunya? Lupa. Ya, nggak pernah pakai Fibonacci ya Kak aku. Ya dulu-dulu belajar sih Fibonacci, tapi akhirnya menurut aku terlalu complicated, lebih enak pakai apa? Lebih enak pakai MA aja gitu ya, lebih simple. Gitu. Jadi aku senangnya yang simple-simple gitu ya. Jadi nggak pernah averaging up, nggak pernah averaging down. Pokoknya aku tinggal beli, sebelum beli ngitung gitu ya, trading plan-nya gimana, belinya berapa lot, udah beli. Terus nanti ngeliat yang kena stop loss apa TP-nya. Gitu. Udah, jadi nggak drama. Tapi dulu emang aku waktu awal-awal aku senang mainan Fibonacci kayaknya keren gitu ya. Tapi ya nggak nyalain Fibonacci nggak. Itu menarik kok Fibonacci kalau yang apa? Kalau yang senang pakai gitu ya. Tapi akhirnya saya lebih memilih MA itu selera pribadi saja, bukan berarti Fibonacci-nya jelek. Oke? Ah, ini buat BP, ayo, ayo, ayo lepas BP-nya ya, nggak boleh beli. Kemarin udah direkomen, kita belinya 215, TP-nya di 300. Udah TP kita gitu ya. Kalau mau beli nanti nunggu biasa, dia koreksi ke MA20 atau MA60, tungguin. Gitu ya, apalagi nih ISG-nya lagi merah, kayaknya kan target koreksi kita masih jauh, kali aja nanti dia turun lagi. Gitu ya si BP nih, jadi ditunggu aja. Apa yang jelas nih ini udah area jual dekat-dekat 300 itu ya, nggak boleh beli Kak UG 57. Oke, lead. Kak Amelia nanya lead. Lead nih kalau nggak salah jelek deh. Nah, kan bener ya. Bulanan mana nih resisten kuat dari 2016 tuh aku tulisin. Oke. Nih ya, level berapa ini? 200 tuh, dekat-dekat 200. Nah, ini ya. Ini jadi tiap nyenggol deket 200 ini nih satu, ini tahun berapa? 2016, ini 2018. Harga selalu turun dengan masif gitu ya, kelihatan kan? Gitu ya, ini turun set gitu ya, ini turun set gitu ya. Nah, terus lead ini juga nih bisa nggak ada aktivitas kayak begini, jadi hati-hati sama saham-saham seperti ini.
Oke, karena dia kayak kayak zombie kalau saya ngomong. Dia bangkit dari kubur gitu ya. Nanti kalau dia mau masuk kubur lagi, duit kita masih ada di situ dibawa masuk kubur. Gitu kan. Duitnya itu semua modal kita yang beli di lead ini gitu. Jadi hati-hati sama saham-saham kayak gini. Saya biasanya selalu kalau ada pilihan dan biasanya selalu ada pilihan, saya selalu menghindari saham-saham kayak gini. Karena ya itu males urusan sama zombie, males nanti kayak duit saya dibawa kucing garong gitu ya, zombie garong, bukan kucing garong, zombie garong. Oke. Nah, anyway gitu ya, terlepas dia zombie garong. Nah, ini kalau kita ngelihat secara resisten gitu ya, ini 200-nya kan resisten kuat, Kak. Jadi kalau kita bikin makasih, send love you-nya. Jadi kalau kita mau bikin trading plan itu harus TP sebelum 180 ini, gitu ya. Ini yang aku garis 180 garisnya. Oke. Nah, karena posisinya sekarang udah di sini, ini tuh udah dekat banget sama 180. Saya paling nggak suka bikin planning tuh udah, kalau bahasa Jawanya tuh nyundel-nyundel gitu loh. Jadi udah tahu ini tuh kayak area yang harus, area berbahaya kan, kita harus keluar sebelum nyenggol area itu. Terus ini udah deket, terus kita maksa-maksa gitu bikin trading plan, udah mepet-mepet gitu kita paksa-paksa, itu saya paling gak suka gitu ya. Jadi kalau udah ada kayak begini, saya mau dia bikin trading plan kalau koreksinya dalam di bawah gitu ya. Misalnya kita beli di sini nih area 75, 80, ini mungkin jauh lebih menarik daripada beli di sini gitu ya. Jadi ada triknya ya, bukan trik sih sebenarnya, ada pertimbangannya gitu ya. Itu alasan kenapa aku beli Kija kemarin. Ya Kija itu juga sama, ini adalah resisten kuat dari 2013 gitu. Dan kenapa beli? Karena Kijanya di bawah harganya. Jadi kita bisa TP jauh lebih cepat di sini kan. Area berbahaya kan di ungu ini. Gitu ya. Jadi ada seninya bikin trading plan itu gitu. Jadi makin teman-teman banyak belajar, itu makin menarik sih terus terang kalau kalau yang suka ya. Saya kebenaran suka, jadi seneng gitu ngeliatin chart kayak begitu. BBRM Kak Anggi tolong. BBRM ini saya rekomen nggak sih? BRMS ya yang saya rekomen ya. Tar. Oh, nih, oke. Nih, BBRM juga bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah ya, tuh lihat. Saham bisa nggak ada likuiditasnya gitu ya, bisa nol, nggak ada transaksi sama sekali, hati-hati sama saham kayak gitu, oke? Nah, ini BBRM 3 bulan koreksi, terus bulan ini hijau. Mari kita lihat, supportnya nih ada di sini, ya, di area 100. Hariannya udah ada pola uptrend, sebenarnya lumayan sih ya. Ini ada begini, set gitu ya. Sebenarnya ini bisa sih Kak kalau mau dibikin planning ya. Nih, bikin planningnya begini tak. Tar. Nah, kira-kira begini planningnya sebenarnya bisa ya. Tapi saya pribadi nggak seneng sama sahamnya gitu ya. BBRM ini rada-rada berbahaya gitu ya. Apa kalau kalau saham sampai berbulan-bulan bisa flat gitu ya, di sejarahnya tuh saya rada deg-degan gitu. Ya mau masuk, walaupun ya itu kan masa lalu Kak, iya sih tahu di masa lalu, cuma tetap aja kalau menurut saya track record itu nempel gitu ya di saham gitu. Jadi biasanya saya kalau nemu yang kayak begini, saya men-challenge, bisa nggak nyari saham lain gitu ya, yang setupnya lebih bagus dan likuiditasnya saya lebih percaya gitu ya, daripada saham yang zombie garong kayak begini gitu ya. Nah, itu akhirnya biasanya saya selalu menemukan saham lain yang menurut saya lebih stabil gitu untuk saya beli. Biasanya begitu, Kak. Siapa tadi? Kak Winda. Ya, jadi itu BBRM bisa kalau mau masuk planningnya begitu. Masuk di sekarang, stop loss-nya 120, TP-nya di area 200. Bisa. Tapi saya nggak mau beli. Dan nggak mau rekomen di channel biru ya. Oke. BBRI kalau dilihat secara teknikal gimana? Tadi udah dibahas, BBRI itu jelek. Ya, bersama banking-banking yang lain gitu ya. Nih, ya. Jadi BBRI ini membentuk pola segitiga kayak begini. Dan sudah jebol pola segitiganya. Jebolnya udah lama itu, udah 1,5 bulan kan. Gitu ya, leher bawahnya itu udah jebol gitu. Ini udah tinggal OTW aja ke bawah gitu ya, nggak tahu sampai mana. Oke, ya kalau misalnya kita lihat di bulanan, kita coba memprediksi kira-kira dia mau TP mau koreksi sampai mana. Eh, mungkin sampai sini nih tujuan menurut aku yang recognizable ya, yang paling kelihatan ya 2.500 ya. Area 2.500 mungkin menarik. Bukan menarik buat dibeli sih, maksudnya kalau tujuan penurunan gitu ya. Ini kan sudah disupport sini 3.000, tapi menurut saya sih jebol itu kalau ngelihat candlenya gitu ya, mungkin ke 2.500 gitu. Jadi makanya balik lagi, jangan beli saham berdasarkan nama besar termasuk BRI gitu ya, walaupun dia
kemarin berapa ya? Aku hitung dividennya 8% apa ya? Mungkin salah. Antara 7-8% kalau nggak salah. Yang jelas nggak nyampe 10% gitu ya. Pakai harga beli yang mepet-mepet sekarang gitu ya. Jelaskan kenapa hari ini merah, ya emang merah. Ya. Jadi tidak perlu dicari alasan kenapa hari ini merah gitu ya. Karena biasanya ada aja. Kalau hari ini saya dengar sih sentimennya US dollar gitu ya. Katanya market mulai khawatir dengan US dollar kita karena kan jeblok di bawah sudah di bawah waktu krisis 98 itu apa kan 17.000. Nah, sekarang tuh sudah lebih buruk daripada USD waktu 98. Jadi banyak orang yang anxious gitu ya, yang khawatir dengan ya ekonomi negara karena USD-nya seperti itu. Ya, katanya apa beritanya seperti itu. Tapi apapun beritanya, kalau buat saya itu nggak penting. Yang jadi masalah itu gimana sikap kita terhadap portofolio kita gitu ya. Jadi kalau saya pribadi hari ini kan minus 2%. Foto saya baik-baik aja gitu ya. Yang minus 2. Kalau nggak salah Ruis sama WIM. Yang lainnya 8 apa 7 gitu ya. Saya lupa. Total 9 apa 10 saham gitu ya. Lainnya itu hijau gitu ya. Masih ada yang 2 digit hijaunya gitu. Jadi ya oke lah gitu ya. Kalau menurut saya dibandingkan kayak 3 minggu kemarin sebelum Lebaran kan sempet merah mulu kan kita ya. Si Trump baru mulai perang. Itu market sekarang jauh lebih stabil. Kalau menurut saya sih gitu ya. Kecuali kamu belinya gorengan sama Konglo. Nah itu nggak tahu. Ya kebetulan itu nggak ada di foto saya. Soal kemarin Maret saya bersih-bersih so far sampai pokoknya sampai ISG menurut saya kuat, bukan hanya technical rebound, saya nggak mau masukin Konglo sama gorengan gitu karena males aja gitu ya, karena mereka sensitif sekali gitu ya sama pergerakan market karena basically mereka itu kan saham-saham ya gorengan itu tadi saham apa diatur gitu kan pergerakannya. Kalau ISG-nya nggak bagus biasanya mereka tuh susah untuk apa naikin harga gitu ya, jadi makanya saya males pegang. Intinya begitu, oke? Jadi sangat penting teman-teman untuk mengelola portofolio kita dengan bijaksana ya. Tolong yang cacing-cacing naga-naga semoga cepat bertobat gitu ya. Jadi kalau aku sih prinsipnya gitu ya, portofolio itu harus dibagi. Kemarin aku ngambil sertifikasi OJK apa WMI Wakil Manajer Investasi gitu kan ada sertifikasinya. Saya ngambil kemarin itu juga diajarinnya begitu gitu ya. Jadi pendekatan pendekatan ke market itu harus dibagi gitu ya supaya resikonya terbagi. Dan apa memang kalau cuan akhirnya ya nggak bakal langsung jadi kaya memang enggak. Tapi kan investasi yang hai kodok rempah PR. Mampu ingat kodok rempah kerjain PR ya. Tuh kan saya jadi random ya. Oke, jadi intinya begitu ya, teman-teman harus bisa apa membagi portofolio dengan baik. 5 sampai 10 lah. Gitu. Mungkin saya biasanya kalau ISG-nya lagi bagus, saya 5, saya fokusin gitu ya. Nah, kalau ISG lagi kayak sekarang, saya takut terus terang mau pegang 5 doang. Jadi saya ya antara 8 sampai 10 biasanya begitu ya. Jadi untuk apa supaya lebih kesebar aja gitu. Jadi lebih bisa ya resikonya bisa saya sebar gitu ya. Oke oke. Nah, semua itu yang kayak pengaturan portofolio itu aku masukin juga di kelas aku. Jadi nggak cuma masalah entry point, belinya apa atau baca moving average gimana. Nggak cuma itu doang. Tapi trading tuh pengaturannya lebih dari sekedar kayak indikator apa yang bagus atau misalnya periode berapa yang bagus moving average gitu. Itu lebih banyak yang lebih penting daripada itu gitu ya. Yang lebih penting itu menurut saya 3 komponen yang harus kita mengerti gitu ya dalam trading itu adalah satu trading plan gitu. Itu harus punya sebelum masuk saham tuh kita harus beli saham kita harus sudah punya trading plan-nya. Terus kedua itu adalah money management. Paling gampang tuh manifestasi money management tuh bentuknya gue belinya berapa lot biar kalau cut loss gak bangkrut. Gampangnya begitu pertanyaan simpelnya tuh begitu. Ya itu harus dihitung di awal gitu ya. Nah, 2 ini aku ajarin di kelas aku untuk mempersiapkan kamu ke komponen ketiga karena komponen ketiga ini nggak ada shortcutnya. Kamu harus jalanin prosesnya yaitu jam terbang kamu di market. Ini kamu bakal ngalamin rugi, bakal ngalamin galau, bakal ngalamin segala macem lah. Mungkin teman-teman yang udah 3-6 bulan kerasakan di market dan itu makin kamu lama di market makin kerasa gitu ya tanpa ilmu yang memadai ini yang ketiga bisa berbahaya gitu ya. Jadi hopefully dengan kamu bisa bikin trading plan dan money managementnya bagus, itu kamu bisa bertahan di market dengan waktu yang cukup lama sampai kamu gapai lah ibaratnya kayak orang nyetir gitu kan terus lama-lama kamu jago gitu kan sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah nanti itu harus dijalanin prosesnya gitu ya. Kira-kira begitu, oke? So silakan yang kepo bisa DM aku di TikTok. Terus nih. Iya awal bulan ya aku ngerjain jangan di DO ya Kak, kodok rempah.
Ini kodok rempah nih ini soalnya Bapak CEO kayaknya sibuk. CEO dunia nyata Bapak si kodok rempah ini gitu. Cuma nggak ngaku CEO-nya biasa. CEO ini CEO apa menyamar tuh loh kayak Dracin, oke? Ya, jadi begitu. Yang kepo sama kelas aku bisa DM aku di TikTok kelasnya murni teknikal ya, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, oke? Jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kelasnya 3 bulan buat yang udah serius dan minimal modalnya 10 juta, lebih banyak lebih baik. Ya, ini bukan kelas rekomendasi. Kalau pengen rekomend ke channel biru, oke? Ke channel biru ini nanti kalau ada yang menarik aku share di sini. Terus portofolio pribadi aku yang buat publik juga aku share di sini. Biar teman-teman ada punya gambaran yang realistis bagaimana mengelola portofolio. Oke, aku harap yang di channel biru ini nggak cuma dicontek ya, tapi buat teman-teman belajar juga gitu. Jadi maksudnya buat study case gitu ya. Jadi kalau misalnya aku share, kan aku pasti share chartnya gitu kan. Moga-moga tuh teman-teman juga ngecek. Maksudnya kenapa misalnya menurut Mbak Lagi saham ini bagus, kenapa stop lossnya di sini, kenapa belinya di sini ya kayak gitu-gitu. Jadi walaupun misalnya teman-teman nggak ada waktu atau belum bisa, belum minat dan segala macam ikut kelas aku harap di channel biru ini juga bermanfaat lah maksudnya buat teman-teman. Oke, oke. Ya, tolong NRCA. Apa kabar NRCA? Terima kasih Kak. Ya sama-sama Kak Raunduter. Maaf bacanya mungkin salah. NRCA, ya kita lihat NRCA. NRCA. Hmm, hati-hati, hati-hati. Terdeteksi tukang banting. Ih, takut deh kayak begini. 4 bulan merah ya. Oke. eh ini kayak likuiditasnya jelek nggak sih? Tadi dulu lihat-lihat. Jangan, enggak sih sebenarnya ya. Oke lah, cukup oke likuiditasnya. Set. eh ini hariannya begini. Deg-degan, mau beli, ya. Masih. Ini di bawah MA60 kayak begini. Ya, terus hariannya, ya ini belum. Wait and see lah Kak, coba 1-2 minggu gimana Kak? Saya rada ragu-ragu mau masuk ya. Soalnya ini higher high, higher low-nya terlalu terlalu berdekatan gitu loh menurutku. Masa masa nariknya begini. Nah, ya. Nanti biar kelihatan maksudnya misalnya ada high di 900 gitu kan jadi kelihatan. Jadi nanti nariknya begini. Set ke atas gitu, set turun. Nah, nanti kita bisa beli di sini gitu ya. Jadi nunggu mungkin 1-2 minggu, 5-10 bar ke depan mungkin akan lebih jelas nasibnya NRCA ini bakal gimana. Oke, nggak usah buru-buru, santai aja. Kak Mimo Store, ya. Ini kepo-kepo punya punya klien aku CSIS. Aduh, ya saya mengkhawatirkan ini si CSIS. Aku sih berharap dia naik ya, kayaknya nih ada harapan gitu ya. Saya sih ngarepnya dia balik ke sini ya, ke apa 250-an. Mari kita lihat nanti. Itu tapi belum menarik sih apa CSIS buat dibeli. Ini ya masih begini. Nanti kalau udah di atas MA60 mingguan mungkin harian mungkin lebih menarik CSIS ini buat diserok. Kak, saham-saham apa aja yang kayak INDF yang satu sideway bertahun-tahun kayaknya cocok untuk jangka panjang. Kak Dialog Hujan, saya pribadi itu bukan fans suruh kamu beli saham jangka panjang. Ya, karena menurut saya saham jangka panjang itu apa? Alasan saya sih sebenarnya satu apa pasar kita itu sangat tidak stabil gitu, sangat bergantung sama kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi kadang trennya bisa berubah kayak begini sekejap mata. Gitu dulu waktu Jokowi periode 1 semua orang bilang konstruksi bakal jadi runner up-nya banking. Kan jadi apa tulang punggung eh inilah gitu ya ISG bla bla. Sekarang semuanya mau bangkrut gitu ya. Itu 10 years ago, itu 10 tahun yang lalu gitu ya. Dulu 10 tahun yang lalu gudang garam itu luar biasa. Anda nggak bisa bayangin gudang garam di harga sekarang. Dulu tuh saham Sultan, gudang garam, HMSP, Unilever. Wow, nggak ada orang kaya nggak punya saham itu. Sekarang merana gitu ya. Jadi apa yang terjadi di market itu kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan yang ada di market itu selalu berubah-ubah gitu. Kenapa saya akhirnya tipenya jangka menengah gitu apa hold beberapa hari minggu sampai beberapa bulan karena menurut aku itu kayak the sweet spot kamu bisa ngelihat saham yang lagi oke misalnya menurut saya sekarang yang lagi yang lagi bagus itu energi sama basic materials mungkin CPO bulan depan OTW ini CPO banyak yang bagus menurut saya antara tiga itu sektornya apakah tahun depan itu masih oh enggak
pasti akan terjadi entah apapun tahun depan yang bagus gitu ya. Mungkin 6 bulan lagi juga berubah gitu ya. Jadi kalau saya itu ada di tengah-tengah antara jadi kita bisa memanfaatkan apa yang lagi hype di jangka sekarang ini gitu ya buat kita cari cuan gitu. Tapi kita tidak terjebak untuk megang di masa lalu gitu. Apa di masa depan kayak misalnya pegang 10 tahun ke depan. Saya itu terus terang tidak punya faith gitu, nggak punya iman setebal itu untuk megang saham apapun untuk kayak misalnya beberapa tahun ke depan. Kalau kakak nggak percaya, coba misalnya kalau nanya yang sideway dan bisa buat jangka panjang, you mau tahu Telkom, ASII, Indofood itu tiga udah langganannya yang apa institusi yang gede-gede gitu ya, reksadana itu pasti nyerokin itu gitu ya. Tapi kalau kamu lihat harganya ASII itu dari mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Coba dilihat chartnya. Itu dari 6.000 sampai 8.000 mondar mandir raya kayak begitu kayak setrikaan kan 6.000 baik lagi 8.000 baik lagi ke bawah gitu ya. Kalau kita pegang itu 10 tahun uang kita nggak growth kemana-mana gitu ya. Jadi itu salah satu alasan lagi kenapa saya nggak suka yang kayak hold jangka panjang. Karena beda dengan reksadana. Kalau reksadana kan uangnya banyak, nggak semua harus diputar jerak-jeruk di market. Dia bisa masukin ke saham-saham seperti itu. Nanti misalnya cuma berapa persen yang dia buat trading yang lain. Saya nggak tahu lah ya teknisnya bagaimana reksadana di dalam. Karena kan apa strategi trading begitu biasanya itu memang rahasia gitu ya. Tapi secara prinsip mereka bisa. Kalau kita ya nggak tahu sih kakaknya gimana. Kalau saya terus terang duitnya nggak sebanyak itu gitu ya. Bisa saya diemin di portofolio. Terus sebagian saya tradingin saya nggak sabar aja gitu ya. Saya lebih senang apa trading saya modalnya rada lumayan gitu ya. Jadi saya tradingin semua dengan tidak gerusa-gerusu. Kira-kira begitu ya jawaban aku. Jadi kalau saham sideway yang lain itu Telkom, ASII, Indofood, ICBP. Itu ICBP sama Indofood kan emak anak gitu ya. Ibu anak gitu ya. Oke oke. Lihat Fore yuk. Kemarin Fore tuh breakout kan. Terus kayak aku nungguin dia ada bagus nggak ya? Ada maksudnya koreksi. Saya tuh nungguin koreksinya si Fore. Mungkin menarik si Fore ini kalau koreksi. Mari kita lihat. Oh, sudah mulai merah-merah. Saya belum koreksi, ya. Saya masih setia menanti nih teman-teman. Nih antara dia ke sini atau ke sini nih. Ya, si Fore ini 750 sampai 800. Nunggu-nunggu di area situ saya. Kalau di sini masih nggak mau. Jual mahal, Mbak Anggi jual mahal, oke? Cimehong beli barang antik, cuang dong kakak cantik. Aduh, nih Kak Dion ini nih waktu sekolah apa bahasa Indonesianya 10 nih kayaknya nih. Jago bikin pantun guys ya. Salah kok Humi si Cuan ya. Tadi udah dibahas si Cuan tapi karena dikasih pantun jadi ya udahlah ya. Dasar wanita gitu ya dirayu langsung berubah gitu banggi random. Oke, jadi Cuan ini teman-teman MA 60 mingguannya masih kuat. Ya, kelihatan tuh harga naik terus koreksi gitu ya. Nah, kalau di harian ini menurut aku masih masih bakal turun sih ya. Jadi cuan ini belum kelihatan membentuk apa ya higher high yang kelihatan. Kan kalau uptrend kan begini teman-teman polanya. Nah, gitu ya. Ini kayaknya tuh kita dalam proses pembentukan pullback ini. Jadi ini kan udah naik seret. Ini lagi turun kan? Pertanyaannya turunnya sampai mana? Gitu kan. Kalau turunnya jebol ke bawah begini ya kagak jadi uptrend nih mah lanjut downtrend namanya gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya dia begini nih mungkin ya target 1.300-an. Misalnya di 1.300 ini dia mantul. Set begitu. Nah, ini berarti tren gitu ya. Nanti kalau dia koreksi lagi begini nah baru kita beli nanti gitu ya. Mungkin di area 1.500. Kita lihat nanti. Gitu untuk sekarang menurutku belum ada entry yang bagus untuk cuan ya. Ekspektasiku sih dia masih turun ke 1.300. Begitu untuk cuan ya. Ada yang mau bikin ada yang mau bikin puisi lagi puisi? Ya. Bahas Humi dong Kak. Aduh, Humi kan udah dibahas tadi, udah direkomend juga Kak Mas F1. Ya, Kak Mas F1. Ya, ini udah tuh, udah direkomend Huminya. Depannya H ya, depannya H bukan B. H, Humi ya. Jadi yang mau beli nih Humi masih boleh ya. Eh apa rencana trading plan-nya ada di channel biru seperti biasa. Tar, aku ngecas komputer dulu. Nah, hari ini full cuan, amin. Alhamdulillah, Kak Lega ya. BPCA kapan balik, Kak? Nah, ini dia. Ini dia yang ditunggu. Aduh, padahal ini teh saham kesukaan saya loh. Secara corporate saya tuh paling seneng BCA teman-teman. Ini bukan saya dibayar atau apa enggak, cuma kayak dan nggak ada saintifik, cuma secara apa ya? Saya sering baca tentang BCA, menurut saya mereka cara menjalankan bisnisnya murni profesional lah bisa dibilang begitu. Menurut saya
sedikit dari perusahaan Indonesia yang qualify secara yang benar-benar corporate elite gitu ya, dengan strategi bisnis yang bagus menurut saya memang BCA sih. Tapi balik lagi gitu kan, hanya karena dia corporate yang bagus bla bla segala macam bukan berarti dia eh, maksudnya momentumnya lagi bagus dengan sangat menyesalnya nih lihat nih. Dari kapan ini? Dari November 2025 merah terus ya sampai sekarang. Ini pertahanan terakhir 6.000 kan, 6.400 udah sama temen ya. Ini kalau jebol menurut saya sih jebol ya ke bawah OTW 5.000. Kalau pertanyaannya Kak Ari kapan balik nggak tahu Kak ya. Dengan sangat menyesal gitu ya. Karena sebenarnya ini salah satu favorit saya sebenarnya saham favorit saya itu BCA. Tapi saya udah lama banget nggak beli BCA. Kenapa ya? Karena begini. Ya, apa yang mau diharapkan kayak begini gitu ya. Kalau beli juga yang ada juga minus gitu ya. Jadi balik lagi seperti yang aku bilang teman-teman jangan pernah beli saham karena nama baik. BCA ke 5.000 dulu tuh. Iya. Kayaknya ke 5 dulu apa 5.000 dulu kali kali. Makanya kasihan gitu karena aku tahu banyak yang nyimpen BCA dan aku nggak nyalahin gitu ya. Maksudnya itu emang saham yang bagus serius deh. Cuma kan emang gimana ya saham di market itu kan momentumnya beda dengan bahwa secara corporate, secara bisnis dia bagus itu kadang ya sorry to say nggak ada hubungannya. Coba lihat Konghucu gorengan, emang pada tahu itu bisnisnya apaan? Saya aja kadang kagak tahu tuh jual apaan gitu ya. Kita kan sering gitu kan kalau di market kan gitu. Yang penting misalnya lagi bagus, misalnya saya pakai teknikal bagus sudah beli gitu ya. Banyak yang saya nggak tahu juga sebenarnya core bisnisnya tuh apa, company itu saya juga nggak tahu tuh banyak gitu. Nah itu jadi harus dibedakan mindset antara kita sebagai misalnya melihat BCA sebagai emiten gitu ya dengan melihat BCA sebagai bisnis gitu ya sebagai corporate. Kalau sebagai corporate dia bagus banget, top gitu ya. Katanya kalau kamu bisa kerja di BCA jadi apapun, jadi teller, akuntan apapun lah gitu. Kamu jadi kayak kacung di BCA, terus keluar nyari nyari entry yang lebih baik, karir yang lebih baik itu katanya nggak ada lulusan BCA yang nggak laku. Karena saking bagusnya corporate-nya gitu. Jadi orang-orang yang masuk situ katanya ini kata gosip teman gitu ya. Jadi maksudnya secara corporate mereka sebagus itu. Tapi bukan berarti kamu beli sahamnya pasti cuan gitu ya. Dengan sangat menyesal itu nggak ada hubungannya. Ya, jadi kalau kita mau beli saham juga tetap harus menganalisa baik teman-teman secara fundamental maupun secara teknikal. Kalau aku kan secara teknikal gitu ya. Jadi murni chart sama money management dan itu makasih gift-nya. Jadi itu yang aku ajarin di kelas aku gitu ya. Jadi ini murni kita pakai chart sama money management aja. Lainnya aku nggak ngajarin. Karena yang aku ajarin di kelas aku ini adalah gaya trading aku yang aku sering sharing di teman-teman sekarang ini. Kalau pada nanya, rekomen yang aku share di channel biru gitu ya. Jadi ekspektasinya itu kalau teman-teman ikut kelas aku, ini teman-teman bisa bikin yang aku bikin di channel biru ini. Teman-teman bisa bikin sendiri untuk diri teman-teman sendiri gitu loh. Karena ibaratnya kita jadi punya mata yang sama ibaratnya gitu ya. Jadi tapi itu butuh banyak latihan gitu. Jadi kenapa kelasnya dibikin 3 bulan? Karena kalau misalnya cuma dibikin sebulan biasanya banyak yang belum selesai materinya gitu kan. Kadang saya ngejar-ngejar PR-nya gitu kan. Woi, woi kerjain PR gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Ini kelasnya emang butuh komitmen sih gitu ya. Selain komitmen duit, lebih ke komitmen ngerjain ngerjain PR-nya supaya teman-teman dapat manfaat terbaik dari kelas ini. Kira-kira begitu ya. Jadi ditunggu DM-nya di TikTok gitu ya, kelasnya 3 bulan buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta. Lebih banyak lebih baik. Terus buat teman-teman yang lain gitu ya, yang nggak ikut kelas juga gitu ya. Ini tolong masuk ke channel biru. Udah 12.000 ye, makasih teman-teman gitu ya. Jadi di channel biru ini aku sharing, aku harap bisa buat kayak teman-teman belajar gitu loh dari channel biru ini dibaca, ya di scroll atau kan itu ada ini tuh ada kaca pembesar kan di channel biru itu dimasukin emitennya misalnya nyari apa gitu ya. Jadi jangan cuma baca yang kelihatan doang atas-atasnya nggak dibaca gitu kan rugi ya. Itu jadi kebanyakan udah kan isinya udah banyak banget ini kan tiap hari kan hampir aku update gitu ya. Jadi semoga bisa teman-teman bermanfaat lah gitu ya. Ini kelasnya di channel biru. Bukan kelas sih, ini maksudnya channelnya di channel biru. Oke, oke. Ini gimana nih? Dewa Mbak Anggi hari ini Jumat. Besok Jumat teh, hari ini Kamis. Dewa ya udah kayaknya lagi koreksi Dewa ya. Ya udah Kak Semi, ya kalau misalnya dia Dewa koreksi ya udah, kalau stop loss kena ya kena, tapi kan masih jauh kayaknya mah. Koreksi biasa bukan? Nah, ya lumayan sih ya karena memang kita bikin planningnya pakai harian cukup ketat ini planning dewanya memang gitu ya udah lihat aja itu sih harusnya saya sih ngarepnya di area 500 itu kuat Kak ya karena ada MA 60 dan MA 20 di situ di area 500 aku sih harapannya kuat jadi mungkin koreksi terus mantul tweet begitu.
harapan Mbak Anggi gitu ya. Jadi apa ya, kita lihat saja nanti bagaimana. Apalagi nih, MTK akhirnya koreksi juga yuk, terus lagi udah siap nih embernya, asik Kak. MTK ini memang apa nih, MTK ini kalau menurutku memang belum menarik sih Kak ya. Kalau kita lihat dari bulanan, 1.200-nya ini kan kuat nih. Ini adalah MA 60 bulanan. Nah, tulisannya biar kelihatan. Nah, MA 60 bulanan. Jadi kita kalau bikin plan itu harus TP sebelum 1.200 ini gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kita bikin planning yang kayak begitu gitu kan? Ntar tutup jendela dulu. Nah, ya kalau ini tadi apa? Tadi balik lagi yang saya itu tipenya nggak suka bikin planning kalau udah begini. Ini kan resisten kuat gitu ya. Kalau udah deket banget sama resisten kuat gitu, saya tuh nggak suka bikin planning kayak begini. Ya, kalau toh mau bikin planning, misalnya masuk MTK ini, bentar. Nih, TP-nya kan harus sebelum dia 11.50 lah ya katakanlah gitu ya. Stop loss-nya kan harus di sini nih sekitar 640 ya, berarti belinya ini risk reward 1,5 nyampe sih ya. Kalau mau belinya di 840-an bisa, secara teori begitu bisa ya. Tapi kalau saya tuh paling males Kak, balik lagi kalau bikin plan terus udah deket sama resisten resisten kuat begitu, saya tuh deg-degan gitu ya tipenya. Jadi lebih senang nyari yang masih jauh dari resisten gitu. Jadi apa kemungkinan harga naiknya tuh biasanya lebih ringan juga pergerakan harganya. Kira-kira begitu ya untuk MTK ya. Mungkin kalau mau masuk bisa di 850 masuknya. 840 ya. Tapi itu apa, ketat banget gitu loh maksudnya ya. Nggak bisa misalnya nanti dikejar masuknya di 900, wah udah nggak bisa gitu ya. 900 tuh di mana? Ini, nah, sekitar di sini ya 900 tuh nggak bisa. Kalau udah masuk di 900, rasionya jadi jelek gitu ya. Jadi memang ya bikin trading plan itu ada seninya juga sih kadang gitu ya. Senam jantung Mbak biar sehat. Nah kan modus-modus, ntar aku mau ngecengin dulu. Ya, modus lah malah ini apa, senam jantung biar sehat. Nah, nih kan, nah yang ditunggu datang juga nanyain CDIA. Jadi saya tunggu dari tadi karena biasanya banyak yang nanya kan CDIA. Biasanya siapa ya kemarin yang nanya? Kak Kadal Unik kalau nggak salah ini nama username-nya. Oke. CDIA dong Kak lagi nyangkut minus 14%. Ini bisa hold nggak ya? Kan udah dibilang CDIA tuh nggak boleh beli sebenarnya ya. Jadi apa CDIA itu teman-teman? CDIA. Itu 1.400-nya itu kuat ya. Menurut saya selama belum belum bisa apa nembus 1.400, CDIA ini masih nggak menarik menurut saya ya. Jadi ini menurut saya masih downtrend secara apa? Secara teknikal gitu. Jadi ini cuma kayak technical rebound, mungkin nanti jatuh ke bawah lagi gitu ya. Saya pribadi belum banyak berharap sama CDI ini gitu ya. Jadi 1.400-nya ini menurut saya kuat ya, kalau sangat berpotensi turun lagi. Oke? Terbukti kemarin 2 kali juga kan nyentuh 1.400 langsung koreksi lagi. Gitu ya. Secara harian ini belum ada higher high dan higher low yang kelihatan. Maksudnya pola uptrend yang kelihatan serius gitu ya. Kalau pola uptrend kan begini nih, ada swing high, ada swing low. Nah, gitu ya. Ini high. Nah, ini low-nya gitu ya. Nah, itu kalau sudah terbentuk pola kayak gini baru bisa dikatakan oh ada terbentuk pola uptrend gitu. Nah, pertanyaannya ini sekarang kita masih baru begini nih. Baru begini kan set gitu ya. Nah, ini kita lihat apakah dia bisa mantul. Kalau mantul nembus di atas 1.400. Nah, ini saya juga berubah pikiran. Bisa dipertimbangkan CDIA buat dibeli. Gitu loh. Jadi kalau buat saya CDIA ini masih belum layak beli. Memang membaik pergerakannya gitu ya, tapi belum belum ada pola uptrend yang bikin saya wah, bagus nih kayaknya potensi cuan gitu. Menurut saya belum ya. Saya pribadi merasa jauh lebih aman untuk CDIA kalau sudah di atas 1.400. Menurut saya begitu. Terus misalnya pertanyaannya, terus jadi di hold apa di cut loss? Nah itu nggak tahu. Kalau tebakan saya sih pasti kakak belinya dekatnya di 1.400 karena minus 14%. Gitu kan? Itu sebenarnya resisten Kak, nggak boleh beli di situ tuh nggak boleh gitu ya. Emang itu area jual ibaratnya, makanya yang goal 1.400 turun lagi. Gitu. Ini tuh masih wait and see sebenarnya. Kita nggak tahu pergerakan saham berikutnya akan gimana. Apakah dia bakal jeblos ke bawah gitu ya atau bakal breakout ke atas ke 1.400. Ini masih wait and see. Memang belum terlalu kelihatan trennya akan seperti apa. Gitu. Ya, kalau menurut saya begitu. Elsa masuk AVG 720 Kak, hold. Kak Zenma hold ya karena sebentar Elsa. Karena saya juga punyanya di 725 Kak.
ya. Jadi mirip-mirip kita gitu ya, TP di 100, 100, TP di 1000. Tunggu aja. Ya aku juga punya di 725 lagi nunggu di 1000. OTW. Akhirnya jalan juga Elsa ya. Saya udah lama banget ya gak lama banget sih. Maksudnya dari kayak nih akhir Maret kayaknya saya beli ya udah 1 bulan. Terus akhirnya dia jalan juga. Aku bahagia. Oke, jadi saya penuh harap bersama Elsa. Oke, oke. Nih Maxi nanya lagi nih ke Alvin. Udah dijelasin tadi Maxinya ya. Maxi ini tadi apa ya? Oh, ini nggak boleh dibeli, nggak boleh kejar gitu ya. Kalau mau beli di 50, nggak ada pilihan lain. Supportnya hanya di 50, oke? Harus di situ. Saya pribadi tidak terlalu suka sama saham kayak gini dan menurut saya ini saham gorengannya parah. Parah, weh udah gorengan minyaknya hitam belekutuk-belekutuk dimasukin apa dimasukin plastik gitu ya model-model kayak begitu lah ini berbahaya sekali gitu ya jadi udah dihindari aja saham-saham kayak gini saya lebih menyarankan untuk dihindari oke di saat IHSG kayak begini teman-teman lebih baik stay di saham yang LQ45 Kompas 100 pokoknya saham-saham yang masuk di indeks gitu untuk memastikan likuiditasnya bagus sehingga lebih strong gitu ya lebih lebih kuat gak terlalu diombang-ambingkan sama IISG. Terus kalau bisa sektornya menurut saya yang lagi kuat itu eh apa ya? Apa tadi? Oh, energi, basic material sama OTW CPO nih. CPO banyak yang bagus tadi saya lihat gitu ya. SIMP, LSIP itu banyak yang bagus, cuma kita masih nunggu koreksi, belum ada entry point yang bagus. Tapi secara setup udah bagus. Oke? SMA Kak, aduh SMA ini udah direkomen Kak Sokoiki, Healthy Journey ya, SMA udah direkomen tuh, ya kalau mau beli sekarang lebih dekat ke cut loss tuh ya, di 268 cut lossnya kan dekat-dekat 240 nih, ya, jadi bisa beli harganya lebih murah gitu, tapi kalau mau next nyari yang lain juga boleh ya. Elsa nih lagi wait and see nih, ya rada deg-degan juga udah direkomen malah jeblok begini ya merah begini kemarin dicuekin malah naik tapi sebenarnya dia tuh udah bentuk pola uptrend sih makanya kemarin saya rekomen tuh udah begini kan tuh udah pola uptrend udah lumayan lah gitu ya jadi harusnya sih saya sih harapannya nggak kena ini cut loss-nya gitu ya tapi ya let's see aja kita lihat saja kalau kena cut loss-nya berarti gocekan berarti masuk ke MA60 ini nggak terlalu serius dia gitu ya ternyata ngedrop lagi ya udah nggak apa-apa gitu ya berarti untuk next time kita nggak bakal beli SMA lagi gitu ya oke nih terakhir nih eh harus dibeli itu Kak bakal di Akum Trump siapa siapa yang bakal harus di Akum Trump ya emang Trump ngurusin apa saham Indonesia? Itu pakai indikator apa, Kak? Ini udah terakhir nih, udah jam 6 ya. Aku indikatornya itu nggak banyak-banyak, Kak. Cuma pakai moving average aja. Wes, Nah, gini mau dikecilin ya. NCKL nggak bagus tadi udah dibahas kayaknya. Lupa saya. Apa maksudnya lupa setupnya? Ya, tar. Aku mau ngapain? Oh, tadi indikator ya. Jadi indikatornya aku cuma pakai moving average Kak. Moving average 5, 20 sama 60. Cuma tiga itu doang. Jadi kenapa 5, 20 sama 60 gitu. Kemarin ada yang nanya juga kenapa nggak pakai moving average 50. Kalau kenapa nggak pakai moving average 50 ya nggak apa-apa. Soalnya saya memang pengennya 60. Cuma alasannya kenapa 5, 20, 60 itu karena 5 tuh 5 hari, 20 hari 1 bulan gitu ya. 60 itu 3 bulan. Jadi biar genep aja gitu ya. Saya udah melakukan banyak percobaan dulu pakai juga EMA 100, EMA 200, pakai dulu saya EMA-nya 5 gitu. Tapi saya lihat yang terlalu gede ini 100 sama 200 tidak terlalu efektif. Jadi akhirnya saya stay di EMA-nya 3 gitu dan ya saya betah sampai sekarang pakai yang tiganya itu. Apakah harus seperti ini setup EMA-nya? Enggak. Setup EMA itu bebas ya. Bisa pada nyarilah di internet banyak di YouTube gitu ya gimana misalnya memahami moving average kayaknya untuk dasar-dasar banyak kok gitu ya kalau mau belajarnya sama aku itu aku ajarin di kelas aku jadi di kelas aku ini indikatornya nggak banyak jadi cuma diajarin moving average doang gitu karena aku juga punya prinsip sebenarnya chart kamu makin clean makin bersih itu makin bagus menurut saya jadi analisanya benar-benar price action gitu ya maksudnya ngelihat ngelihat pergerakan candlenya gitu ya jadi ya saya pribadi tidak terlalu fansnya yang banyak mungkin udah kelihatan kan dari chartnya gitu ya nggak banyak indikator dan segala macam ya jadi di kelas aku pun ngajarinnya begitu karena di kelas ini semua
yang aku ajarin tuh apa yang aku praktekin gitu ya. Jadi nggak semua technical analysis diajarin, nggak, karena kamu nggak perlu belajar semua juga gitu ya. Dan aku hanya fokus apa yang aku pakai gitu ya. Jadi emang ini boleh dibilang ya style trading saya lah gitu ya. Oke, jadi yang kepo bisa DM aku di TikTok ya, kelasnya 3 bulan. Buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Dan ini bukan kelas rekomendasi, kalau pengen rekomen ke channel biru. Ih, kita kayaknya nggak nemu rekomen buat besok. Gimana nih, galau? Ya, tapi ya sudahlah, kalau nggak nemu juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti di channel biru ini aku share kalau menurutku ada yang bagus, saham, terus portofolio pribadi aku juga yang buat publik aku share. Supaya teman-teman punya gambaran bahwa, oh, ngelola portofolio tuh nggak cuma kayak besok beli apa, tapi pengelolaan modal secara menyeluruh itu juga penting ya. Dan aku berusaha mencontohkan di sini dengan sharing portofolio aku dan setiap bulan kayak profit and loss-nya berapa dan segala macam ya. Kira-kira begitu. Oke semuanya, terima kasih. Yang mau DM di TikTok ditunggu, sisanya kita ketemu besok. Yeay, udah akhir minggu lagi ya.